Sinematografi, make some stories come true. Halo guys, kenalin nama gue Dava. Dan gue Kia. Nah, di sini kita bakal bahas nih salah satu series terpopuler di dunia. Garapan Matt Shakman, yaitu WandaVision. Kenapa sih kita membahas WandaVision? Karena WandaVision ini sudah menjadi serial televisi yang terpopuler di dunia, Dav. Oh, nah kenapa tuh bisa jadi terpopuler di dunia? Karena berdasarkan dari rating IMDb, itu ratingnya udah 8,2, Dav. Tinggi banget ya? Iya, nah itu juga sudah terlihat dari permintaan para penonton di media sosial, Dav. Nah, menurut Dava, apa sih hal yang menarik di WandaVision? Oke, kalau menurut gue nih ya, yang paling menarik di WandaVision itu adalah visionnya sendiri. Karena yang para penggemar Marvel tahu, dan yang kita udah tahu nih, Vision itu mati di Bener film banget. Avenger Infinity War ketika Thanos mengambil Infinity Stones di kepalanya Vision. Nah, dan yang udah kita tahu juga, ketika film Avengers Endgame, Vision itu nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi emang bener totally mati gitu. Nah, tapi ketika di series WandaVision ini Vision hadir kembali. Nah itu yang membuat para penonton kayak kebingungan yang apa sih ya? Yang sering mengikuti Marvel ya. Wah kok tiba-tiba ada Vision gitu loh. Jadi penasaran lah ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar dan menjadi hal yang menarik juga nih untuk para penonton langsung nonton nih film WandaVision ini biar tahu jawabannya. Benar banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kali. 5 fakta tentang WandaVision. Fakta pertama, WandaVision menjadi pembuka fase keempat MCU. WandaVision menjadi serial paling ditunggu penggemar superhero Marvel karena tak hanya menjadi proyek Marvel pertama dirilis sejak film Spider-Man Far From Home tahun 2019. Serial yang digarap oleh Jack Schaefer bersama sutradara Matt Shakman ini juga menjadi membuka fase keempat dari Marvel Cinematic Universe. Awalnya fase keempat MCU akan dibuka dengan penayangan film Black Widow pada Mei 2020. Namun, karena dampak pandemi, Marvel memilih mendorong mundur perilisan film Black Widow hingga Eternals yang awalnya dijadwalkan tayang pada November 2020. Nah, jadi dari yang udah kita tahu nih, fakta tersebut tuh menurut gua menarik banget. Karena apa? Karena fase pembukaan keempat MCU itu menurut gua adalah fase terbaik sih dari Marvel sendiri, ya kan? Karena yang kita tahu juga Marvel baru beberapa kali nih nayangin filmnya itu dalam sebuah series, ya nggak sih? Dan ini jadi pembuka yang terbaik menurut gua, karena udah dibilang tadi ratingnya sangat bagus, tinggi juga. Dan kalau menurut lo rating buat film ini sendiri dari lo pribadi berapa sih? Kalau gue itu 9 sih, sumpah. Kalau dari Dava berapa sih? Kalau menurut gua 9,5. Wah, Karena apa? Karena memang ini sangat menarik untuk ditonton sih. Plot twist-nya ada, sedihnya ada, senangnya ada, lucunya ada, semuanya ada. Iya bener banget, pokoknya kalian penasaran harus nonton lah. Fakta kedua, dikemas seperti sitkom 50-an. Meski kisahnya berlatar usia film Avengers Endgame, serial WandaVision akan dikemas seperti sitkom di era 50-an. Tampilan dan nuansa komedi khas era 50-an juga telah terlihat dalam trailer yang terlirik Marvel. Jack Schaefer menyebut WandaVision sebagai suatu cinta untuk masa keemasan televisi. Penggemar tentunya patut menantikan bagaimana kisah Wanda dan Vision usai Avengers Endgame dalam tampilan vintage khas tayangan televisi klasik. Dan berarti tuh di WandaVision ini tuh dari awalnya aja tuh dilihatnya dari kayak ditonjolkan film TV ya kayak zaman dulu nggak sih, Dav? Bener banget. Jadi yang udah kita tahu Marvel itu pasti nggak mungkin lah menghadirkan suatu film atau series yang membosankan ya. Bener banget. Nah, jadi even kita dikasih tayangan di era 50-an, kita bakal tetap menemukan rasa semangatnya nih. Enjoy banget sih ya. Banget. Dan kita malah jadi nambah pengetahuan. Oh ternyata televisi di era 50-an seperti ini loh tayangan-tayangan. Angle-angleannya, angle-angle kameranya itu kayak zaman dulu banget, sumpah. Terus penampilan di setiap karakternya ya nggak sih? Bener banget. Kayak rambutnya Wanda sendiri kan berubah kan pada saat di era itu kan.
ada sound kayak sound ketawa khas banget zaman dulu, gitu. Pas lagi dia ngejokes gitu sih. Kayak film-film dulu banget lah ya. Fakta ketiga, WandaVision memperkenalkan fenomena multiverse. Nah, seperti diketahui dalam film Avengers Endgame, para superhero berhasil melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengambil Infinity Stones dan membatalkan jentikan jari Thanos. Wanda adalah salah satu orang yang berhasil kembali dari jentikan kedua, sementara Vision tetap mati. Lantas, bagaimana Vision bisa kembali hidup dan membangun keluarga dengan Wanda? Tampaknya fenomena perjalanan waktu dan multiverse akan menjadi tema dalam serial WandaVision ini. Berarti tuh Wanda tuh bisa lewat dari jentikan si Thanos ya? Iya, jadi ketika bukan yang lewat nih, jadi ketika si Thanos melakukan jentikan kedua kan, ya, itu pada kembali lagi dong. Nah, pas kembali lagi, WandaVision pun ikut kembali. Wandanya sendiri ikut kembali. Tapi tidak dengan Vision. Tidak dengan Vision sendiri, karena Visionnya sendiri pas dijentikan juga tetap mati gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus mengenai multiverse ini sangat menarik sih. Kenapa? Karena Avengers sendiri sudah mulai melakukan konsep-konsep multiverse di setiap filmnya. Contohnya nih ya, untuk bocoran selanjutnya mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu, Spider-Man akan melakukan konsep itu lagi. Ya kan? Mungkin udah ada bocoran kan, kayak Spider-Man yang diperanin oleh beberapa aktornya itu akan dijadikan satu. Nah, kebayang gimana serunya nanti kan gila untuk film sih, keren Spider-Man. banget. Nah, untuk balik lagi nih ke film WandaVision, series WandaVision-nya sendiri, itu juga menerapkan multiverse ini. Jadi kita udah dikenalkan tuh gimana sih konsep ruang dan waktu. Bener. Lanjut ke fakta keempat, penampilan pertama anak kembar Wanda dan Vision. Dalam versi komik, Wanda dan Vision dikisahkan memiliki dua kembar laki-laki. Apabila dilihat dari trailer, serial WandaVision juga akan menggambarkan kehidupan Wanda dan Vision sebagai orang tua dari si kembar. Dua bayi yang digendong Wanda diperkirakan buah hati mereka yang bernama Wiccan dan Split, anak kembar yang dinantikan akan menjadi Young Avenger. Dari namanya aja udah ketahuan kan, Wiccan dan Split. Nah, itu pasti udah punya arti tuh. Mungkin artinya sendiri adalah kekuatan dari anak-anak ini. Iya. Ya kan? Jadi yang udah pasti faktanya ini adalah adanya kemunculan anak dari WandaVision itu sendiri. Ya nggak sih? Iya, bener banget. Nah, dan nantinya juga nanti si anak ini akan jadi Young Avengers yang akan melanjutkan nih perjalanan dari film-film Marvel. Fakta kelima, kembalinya Monica Rambeau dan Darcy Lewis. Monica Rambeau dan Darcy Lewis dipastikan menjadi dua karakter yang turut meramaikan serial WandaVision. Dua karakter tersebut bukanlah nama baru lagi bagi penggemar film Marvel, karena Monica Rambeau telah muncul di film Captain Marvel sebagai putri dari Maria Rambeau, sahabat Carol Danvers. Di serial ini, karakter Monica tak lagi diperankan oleh Akira Akbar, melainkan digantikan oleh Theona Paris. Sementara untuk Darcy Lewis, terakhir kali dilihat dalam film Thor, The Dark World. Kala membantu Thor mengalahkan Malekith, ia akan kembali ke serial WandaVision untuk membantu agen FBI Jimmy Woo, yang diperankan oleh Randall Park, dalam memecahkan misteri yang ada di dalam WandaVision. Karakternya pun akan kembali diperankan oleh artis cantik, yaitu Kat Dennings. Iya, pasti yang sering banget nonton Marvel nih pasti udah ngeliat, wah ini kan ada yang ada di film Avenger ini loh, kok ada di Wanda semuanya pada kayak itu loh, kayak si FBI-nya si itu, si Darcy Lewis sama ada Monica Rambeau-nya ya. Bener banget. Jadi kayak ini semua sinkron loh. Ini semua sinkron, makanya terjadilah dan terciptalah rumus yang dimana ketika lo ngikutin Marvel dan lo miss satu film aja dari Marvel ini, lo bakal nggak sinkron sama semua filmnya. Jadi emang udah wajib banget nih adalah penggemar Marvel dan kita sendiri nih untuk selalu ngikutin perkembangan filmnya, perkembangan ceritanya, biar kita selalu bisa tahu nih gimana sih
hasilnya dari film ini, dari film itu, terus jembatannya gimana sih, alur ceritanya gimana sih, gitu sih. Pasti kalau misalnya kita nonton emang cuma setengah doang pasti agak bingung sih, jujur banget aku tuh kayak bingung ya. Pas ketika udah dijelasin kayak apa sih sinopsisnya, terus ternyata juga ngikutin yang kemarin Marvel yang kemarin, ternyata kita harus nonton dulu kali ya sebelumnya kali Marvel apa gimana. Bener banget. Jadi ya makin banyak kan kayak lagi masa pandemi ini orang-orang pada maraton nonton Marvel. Dan itu menurut gua bukan suatu hal yang sia-sia. Itu menurut gua suatu hal yang sangat positif untuk dilakukan, apalagi untuk para penggemar Marvel. Nah itu dia 5 fakta menarik di WandaVision. Nah, semoga dari fakta-fakta yang udah kita kasih tahu bakal nambah semangat nih para penontonnya buat nonton WandaVision. Bener banget. Nah, terus for your information ya, kalau misalnya WandaVision ini sudah mencapai episode akhir di season 1-nya. Iya, season 1-nya sudah selesai. Nah, jadi itu berakhir di episode 9. Jadi nanti ada episode 1 sampai 9. Lalu gua rasa sih WandaVision ini akan melanjutkan season-season selanjutnya. Karena di endingnya tuh pasti kayak ini pasti bakal lanjut lagi. Bener banget gitu sih. Bikin penasaran terus dah pokoknya di Marvel ini gila. Dan gue pribadi bakal rewatch film ini, series ini karena emang seru banget menurut gue, terlalu seru sih. Nah, terus kalau buat teman-teman yang belum tahu nih Kak Kia, nonton WandaVision ini di mana sih? Kalian cukup nonton di Disney Plus Hotstar. Udah itu udah langsung ada. Itu paling kayaknya paling atas nggak sih? Soalnya pas gue ya pas download aplikasi Disney-nya itu udah langsung nongol itu WandaVision. Benar-benar. Langsung nonton di situ. Oke. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin kita sampai detik ini. Benar banget. Mohon maaf apabila kita ada kekurangan dan tunggu konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe, dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya di lonceng bawah ini. Oke? Terima kasih guys. See you and cinematography make some stories come true. Bye.